Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan baik dan selalu Dia baik bagi kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, Dia Allah yang luar biasa. Kalau malam hari ini, saat ini kita boleh dengar firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan, dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan yang berjudul apa yang Allah larang di hukum Taurat ke-8. Apa yang Tuhan larang pada hukum Taurat yang ke-8. Kita tahu hukum Taurat adalah hukum yang Tuhan berikan kepada Musa supaya disampaikan kepada umat Israel supaya hidup mereka baik. Jadi Tuhan punya keinginan, kriteria apa yang harus dilakukan umat Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi itu berguna sampai hari ini dalam hidup kita. Hukum Taurat yang ke-8 adalah jawabannya jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Bapak Ibu di dalam Tuhan, hukum Taurat itu ada 10. 4, mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada Allah lain, jangan menyebut, jangan membuat patung. Dan 6, itu untuk mengatur kehidupan kita dengan sesama kita manusia. Jadi jangan mencuri itu berlaku bagi kita sesama manusia. Jangan mencuri milik orang lain Bapak Ibu di dalam Tuhan. Ya, Alkitab sudah menceritakan firman Tuhan melarang. Ojo, jangan mencuri. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan saudara, ya, setiap kita manusia punya terdosa, keinginan-keinginan, ya. Ada suatu pepatah mengatakan sesuatu itu bisa dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena ada kesempatan-kesempatan. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita menjaga hidup kita terhadap yang bukan milik kita. Dan juga terhadap tawaran-tawaran Bapak Ibu di dalam Tuhan. Sehingga kita melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan itu mencuri yang bukan milik kita. Ya, Tuhan melarang. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ingat, hasil usahanya. Tuhan suka ketika kita menabur dengan usaha kita, dengan apa yang kita bisa sendiri. Itu lebih nikmat dibanding dengan yang bukan milik kita Bapak Ibu di dalam Tuhan. Dengan segala hal cara kita menghasilkan sesuatu untuk kita bisa mencuri. Ya, korupsi itu juga mencuri. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan. Kemudian mencuci uang juga itu mencuri Bapak Ibu di dalam Tuhan. Dan selebihnya. Ya, bahkan ketika kita mengandalkan keuangan, menjadi hamba uang itu bahaya sekali. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, mari kita punya usaha sendiri yang bisa kita nikmati ya dengan sukacita, dengan tenang. Tidak ada masalah-masalah. Dalam Matius 6 ayat 20 firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan hal ini yang lebih penting lagi Bapak Ibu di dalam Tuhan, ketika Tuhan tadi mengatur supaya kita tidak mencuri kepada milik sesama kita ataupun mengambil keuntungan pribadi, Tuhan juga mau kita mengumpulkan harta di surga yang dimana tidak bisa dicuri. Kalau segala sesuatu yang bisa di bumi ini bisa dicuri orang Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, milik kita, harta kita bisa dicuri. Tetapi Tuhan berkata, kumpulkanlah ya harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Harta di surga itu apa Bapak Ibu dalam Tuhan? Kemuliaan-kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita bisa melayani Tuhan, berbuat baik, sukacita, sabar, lemah lembut. Nah, ini itu tidak bisa dicuri orang Bapak Ibu dalam Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ketika kita lemah lembut kita dicuri orang? Tidak. Ketika kita sukacita kita dicuri orang? Tidak bisa. Damai sejahtera kita tidak bisa. Kemudian kita suka menolong. Apa ketika hobi suka menolong ini bisa dicuri orang? Tidak bisa. Jadi mari kita menabung di surga di mana ngengat dan karat dan pencuri tidak bisa mencurinya. Tuhan lebih juga dimuliakan dengan apa yang kita usahakan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, hindari pencurian-pencurian. Saya Benelia, Tuhan Yesus memberkati semuanya.